Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal ladzi fatahajjat bihi nafilatalak. Para salikin rahimakumullah, hari ini kita bersyukur pada Allah atas semua nikmat maunahnya. Karena itu kita bersyukur, alhamdulillah rabbil alamin ala kulli halin wa ni'matin, dan bersolawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi. Para salikin, jamaah, kolega, sahabat, muridin, salikin, dan seluruh Bapak Ibu sekalian, atas seizin guru mari kita lanjutkan ngaji kita pada pagi hari ini, kitab Risalatul Mu'awanah yang dikarang oleh Syekh Abdullah bin Alwi Muhammad Al-Haddad. Beliau umur 6 tahun, sudah tidak bisa melihat, tapi bukunya dibaca oleh semua orang yang suluk ilallah, yang ahlu thariqah, membaca buku-buku beliau. Hari ini kita lanjutkan Bapak Ibu sekalian, masih tentang kita diminta ritual wirid sholat malam. Wa qala al-mu'allif ada fi hadzal kitab wa nawbihima bi ulumiha fi darain amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lam anna man shalla ba'da isya faqad qama binal lail. Ketahuilah bahwa sholat setelah isya sungguh itu juga disebut dengan ibadah di malam hari. Jadi sholat qiyamul lail itu tidak hanya sepertiga malam, tapi juga di dalamnya ada sholat-sholat setelah sholat isya. Misalkan sholat taraweh itu selain khusus itu termasuk menjadi qiyamul lail. Tapi kalau yang menjadi bagian utama itu adalah sepertiga minal lail, dari malam itu. Wa qad kana ba'du salaf yusalli wirda min awal lail. Ada sebagian dari orang-orang salaf, orang-orang min aulia, beliau juga sholat di mana wiridnya, artinya membiasakan tambahan sholat-sholat itu dilakukan di awal malam. Misalkan kalau di pondok di sini, insya Allah nanti yang akan suluk akan bisa mengamalkan pada sholat isya itu sholat tasbih. Biasanya ditambah untuk witirnya di depan. Kalau sholat malamnya di tengah malam, itu sepertiga malam itu di witirnya tidak ada, tapi itu dilakukan beberapa kaifiat dan jenis-jenis sholat nafilah yang lain. Walakin fil qiyami ba'da naum irghamun lisyayatin wa mujahatul linafsil wasirul ajib. Tetapi di awal boleh, tetapi yang diutamakan adalah mendirikan ba'da naum, setelah tidur itu lebih utama. Irghamun lisyayatin, itu setan marah betul. Jadi kalau ada orang sholat malam jam 2, jam 3 bangun tidur, kemudian mengalahkan setan, ya, kemudian ambil wudu, ini setan ini, orang ini rakibat. Dan ini menunjukkan seseorang itu sudah pada level kira-kira sudah, kalau tentara itu sudah punya bintang lah, berat mengalahkan si orang ini.
karena tiap malam sholat malam. Nah, tapi kalau sholatnya tidak mau sholat, bangun tidur tapi nggak mau sholat, ini kopral, ini pintar, ini gampang. Diingatkan tentang AC yang dingin paling juga nggak sholat lagi, itu nanti tidur gampang. Jadi ini musuhnya setan itu adalah orang yang sholat malam. Wa mujahidul nafis wa sirrun. Ya, orang yang sholat malam juga adalah orang yang berani untuk memerangi nafsu. Wa sirrun ajib, dan orang ini akan mendapatkan rahasia-rahasia yang ajib, yang luar biasa, dan itu semua didapatkan di malam hari. Karena itu Allah Subhanahu wa taala menukilkan sebuah ayat wa tahajjud allazi amarallahu bihi wa rasulihi. Karena itu sholat malam di akhir yang sepertiga itu adalah diamarallah, itu perintah Allah, wa rusuluh, dan diamalkan rasulnya. Perintahnya amr di dalam Al-Quran Al-Isra, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan. Wahai orang beriman, wa minal laili, dan sepertiga malam itu fatahajjat, sholatlah, bukan mohon sholat, enggak, fatahajjat. Maka ini amr, fi'ilnya fi'il amr, fatahajjat bihi nafilah, itu tambahan sholat untuk kepadamu. Mohon izin, suara dengar? Oh, oke, mohon. Mungkin dari Bu Akilah tadi yang mungkin ini. Jadi perintahnya fatahajat, perintah loh, bukan anjuran, tapi perintah. Oke, ya. Makom mahmudah, kalau Anda akan dan biasa sholat malam, maka akan mendapatkan makom mahmudah, tempat yang sangat mulia bagi orang yang sholat malam. Wa fil ma'thuru anna Allah yujibu minal abdi idza qama an firasi wa baina ahli. Maka di dalam keterangan Allah kagum terhadap seorang hamba ketika hamba itu bangun dari tempat tidurnya, ya. Min abdi idza qama an firasi wa baina ahlihi. Sedangkan keluarganya ada yang masih tidur, tapi kita bangun. Itu adalah yang sangat Allah kagum. Illa sholatihi, dan orang itu bangun, koma anfirosih, bangun, tetapi illa sholatihi, bukan ilal tempat kamar mandi habis itu tidur lagi, enggak. Nah, setelah itu menurut Allah, wa yuhi fihi malaikatan wa malaikatan, dipamerkan orang yang sholat malam itu, dipamerkan, dibanggakan oleh Allah kepada malaikat. Itu loh, malaikat yang ahli ibadah bukan kamu saja loh, ya. Itu si A, si Suto, si Noyo, maaf, yang sudah biasa suluk itu loh, sholat terus kok. Ya. Mungkin Bu Suharjuni ini tempatnya apa? Kalau yang lain kan suaranya bagus kan? Oke. Mohon mungkin mohon izin Bu Suharjuni, ya. Wa yuhibbi malaikata, dipamerkan itu si A, si B, punya ibu, Pak Yai, ya, murid suluk itu sholat malam itu. Bukan kamu saja, malaikat itu ada yang itu lebih baik dari kamu. Wa yuqbilu alaihi wajhil karim, dan Allah menghadapkan hamba itu wajah-wajah yang mulia. Hamba dengan wajahnya Allah yang maha mulia, wajhun, karena orang sholat malam biasanya asraq fil wajhi, wajahnya itu lebih bersinar daripada orang yang tidak pernah sholat. Nah, itu ya Bapak Ibu sekalian. Wa'lam annahu yaqbuhu min talibil akhirah an la yakuna lahu qiyamun bil lail.
Wa'lam ketahuilah annahu yukhbahu minat talbil akhirah, siapa saja yang selalu ingin mencari akhirat, Allah yakunal qiyamul lail, kemudian dia mengatakan ahlul maid, ahlul ibadah, ahlul malam, enggak lah, itu bohong ya. Jadi orang yang menganggap dirinya itu ahlul akhirat, orang yang mencari tolabul akhirah kok tidak sholat malam, bohong. Ini menurut Al-Haddad, menurut Alwi Muhammad Al-Haddad, bohong. Aku cinta padamu ya Rasulullah, ya Nabi Allah, tapi nggak pernah sholawat, nggak pernah istighfar, alias bohong. Ya. Kaifa wal muridu la yadtalib, bagaimana ia akan menjadi seorang murid ya yang disebut dengan ahli ibadah lil majidi muta'abidan lin nafahatnya ala damil aqad, kalau dia tidak orang yang selalu menyongsong di dalam hembusan nafasnya itu, luar nafasnya itu adalah mohon lin nafahati ala damil aqad, menyongsong anugerah Allah di waktu itu terus menerus. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau orang sudah biasa sholat malam, itu kalau enggak itu ada yang kurang, rasanya itu sedih, karena nikmatnya orang sholat malam. Tapi kalau enggak biasa, ya wes turu ae, mulai jam ya bahkan ngobrolnya jam 12, tapi tidurnya sampai jam 7 pagi, itu nikmat bagi orang yang seperti itu. Tapi bagi orang tertentu akan kehilangan kesempatan untuk menikmati malam-malam harinya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal laili la sa'atin, sesungguhnya di malam hari itu pasti ada satu waktu, la yuwafiquha 'abdun muslimun yas'alullah khairun min amri dunya wal akhirah, di mana tidaklah seorang hamba muslim yas'alullah khair, yang bertepatan dan waktu itu kemudian memohon sebuah kebaikan, min amri dunya wal akhirah, akan sesuatu kebaikan dari perkara dunia dan akhirat. Kalah dunia akhirat itu dengan nikmatnya sholat malam ya. Karena itulah sebuah harta yang paling berharga orang yang ahlul ibadah. Illa a'ta'iyahu, Allah mengatakan urusan akhirat aku berikan juga di tengah malam, urusan dunia aku berikan di tengah malam, illa atau kecuali aku berikan iyahu kepada mereka, wadzalika kulli lailatin, dan itu adalah waktu yang ada di setiap malam. Akhrajahu muslimin, dan itulah hadis-hadis yang perlu dijalankan oleh seorang muslim. Jadi wa aqrabu min hablil warid wa wa ma'akum aina ma kuntum ud'uni astajib lakum, di situ. Gimana kita tidak pernah dekat dengan Allah kok minta? Gimana Anda nggak pernah dekat dengan seseorang kok minta? Pak, aku nggak duit jaluk. Ini siapa? Tekondi dari mana ini? Tahu nembak saja gitulah. Nah, dengan demikian wa fi ba'di kutubil munazzilah, di dalam kitab-kitab yang telah diteruskan, kadzaba man tad'i mahabbati wa idza jannal lailu nama anni, telah berdusta orang yang mengaku mencintaiku padahal ketika malam dia telah gelap dan ia tertidur menjauhiku. Kadzab, orang seperti itu bohong. Man yata'i mujarri, orang yang menyebut-nyebut nama mencintaiku mahabbati wa idza jannal lail, padahal di tengah malam dia adalah tertidur gelap lelap ya, dan dia wana ma'anni, dan dia adalah menjauhiku. Bohong. Enggak, kamu enggak. Lo enggak punya bojo, punya istri, punya anak, punya kekasih, setahun ndak ketemu ndak nyopo loh, ini jenenge itu cinta nggak? Ya bohong. Kalau cinta itu tiap pagi
bangun tidur WA, sore hari WA, malam telepon, mau tidur telepon, ya dibilangi ya selamat tidur kekasihku, ya. Kemudian disebut lagi apa itu anak-anak muda sekarang itu Pak, the good dream, mimpi indah ya, mimpi indah ya. Oh itu orang kalau kasmaran kan seperti itu. Lah kalau nggak pernah seperti itu gimana orang mengatakan mencintai apalagi mencintai Allah? Enggak. Alaisa kullu muhibbin yuhibbul khalwah wa bihabi. Bukankah setiap pencinta ia menyukai menyepi berdua dengan kekasihnya? Ini tolong adik-adik nanti tolong dijadikan quote ya. Alaisa kullu muhibbin yuhibbul khalwah wa bihabi. Bukankah orang yang pencinta itu selalu menyukai menyepi berdua bersama kekasihnya? Itu seperti malam itu kekasih yang akan kita tuju. Hubbullah, mencintai Allah. Hubbur Rasul, mencintai Rasul. Itu ya. Wa qala Syekh Ismail ibnu Ibrahim Al-Jabaruti rahimahullah jumi'al khairu kulluhu fil lail. Syekh Ibrahim Al-Jabaruti mengatakan dihimpun kebaikan seluruhnya itu di malam hari. Wa maqita liwaliyin wa uqidat liwaliyin wilayatin illa billahi. Tidaklah dibaiat seseorang akan menjadi waliullah, orang menjadi kekasih Allah kecuali di malam hari. Jadi nggak ada wali yang tidak sholat malam, itu nggak ada. Wali itu mesti kuat sholat malamnya, mulai jam 2, jam 3 sampai subuh, sampai sholat isra nggak tidur, nanti baru tidur setelah sholat duha. Dan Syekh Abdullah Al-Idrus Abdullah Ibu Bakar juga menyebutkan ini adalah orang tuanya beliau. Beliau mengatakan man arada sofa warrobaniu fa'alaihi bil iksari fi jawafil lail. Siapa saja yang hendak menjernihkan spiritual dirinya, arada sofa robbaniu, ya, hatinya jernih, wajahnya jernih, pikirannya jernih, diberikan karomah, fa'alaihi bil iksari fi jawafil lail, maka engkau harus hancurkan egomu itu untuk disepertikan malam hari itu. Jangan tidur mulai jam 3 atau setengah 4 sampai subuh duduk sholat, jangan pernah tidur. Waqala Rasulullah SAW yanzilullah kullu lailatin illa sama'id dunya hina yabqa thuluthul lail akhir. Rasulullah bersabda, Allah selalu turun di setiap malam di langit dunia, ya, ketika tersisa sepertiga malam yang terakhir dan memerintahkan pada malaikat-malaikatnya turun untuk masuk ke dalam rumah-rumah. Beliau akan berkata, fayaqulu, Allah berfirman, hal min da'i fastajib lahu. Adakah orang yang malam hari ini minta kepada saya, fastajib, saya akan kabulkan. Allah mengatakan seperti itu. Hal min mustaghfir faghfir lahu. Siapa yang meminta ampun kepada saya ampuni. Hal min sa'ilin fa'uti. Siapa yang akan memohon kepadaku, aku memberinya. Hal min ta'ibin fatubu alaihi. Siapa yang minta taubat, aku ampuni seluruh dosanya. Seperti halnya ghufira lahu ma taqaddama min dzambik hatta yatlu al-fajr, sampai sholat subuh. Eman-eman enggak? Panjenengan punya dosa enggak? Seabrek dosa kita. Panjenengan punya keinginan enggak? Sak gunung, kalau sak langit pun kalau ada keinginan semua dicatat. Zaman punya apa? Cita-cita untuk anak cucu enggak? Pasti. Sholat malam. Jangan tinggalkan sholat malam. Ini Allah berbicara sendiri melalui Rasulullah dan dijadikan hadis. Padahal itu Allah yang menyampaikan kepada. Cuma ini tidak di dalam Al-Quran.
Nah, itu ya Bapak sekalian, indahnya luar biasa dari sholat malam itu. Walam yarid fil hissi ala qiyamil lail ghairu hadzal hadis lakafa. Maka mengenai anjuran qiyamul lail ini cukuplah hadis-hadis terlalu banyak untuk dibahas. Yang enggak banyak itu adalah yang ngerjakan. Betul atau betul? Hadisnya banyak, yang banyak adalah yang tidak mengerjakan. Enak tidur jam 2, jam 1, anget, dingin, maaf. Yang sudah punya istri, kelonan enak. Wes kelonan enak. Ngerti kelonan orang Jawa ya? Ya apa ya, kelonan itu apa ya? Dikelonin lah gitulah. Oh enak, adem-adem, dingin-dingin. Nah, jangan bangun jam 3:30 itu bangun. Ada waktu sepertiga malam itu. Padahal wal kitab was sunnati fa tawfiqani fit tarhibi fil hadis alaihi, begitu banyak Al-Qur'an hadis membahasnya itu semua yang menyangkut qiyamul lail. Banyak. Walil arifi billahi wa bil arifi billahi bil qiyamil lail, dan seorang ahli makrifat pastilah dia itu qiyamul lail manazilatu sarifah, maka orang itu akan mendapatkan posisi yang mulia, wa adwaqul latifah, dan akan mendapatkan kelembutan hatinya, jiwanya, ruhaniyahnya, wa yajiduna fi qulubihim, dan hatinya mendapatkan apa? Tasfiyatul qalbi, bening mata hatinya. Wa min na'imil qurbi minallah, dan orang ini bisa mendekatkan kepada Allah, waladatul unsi billah, dan dia dapat kelezatan bukan makanan, tapi kelezatannya apa? Bil unsi billah, yaitu beramah tamah dengan Allah. Bapak sekalian, kalau mau ada mantenan, ada rahmah tamah yang ditunggu kan, makanannya enak. Lah ini ramah tamahnya dengan Allah. Semua disuguhkan tadi, minta diberi, minta ampun diberi, keinginannya dikabulkan, orang yang bertanya, orang istikharah dikabulkan, hajatnya dikabulkan, itu berarti beramah tamah Allah. Watibil munajah, dan orang itu akan mendapatkan kenyamanan munajatnya. Ini ada murid saya Balia Munajat, namanya bagus ya. Watibil munajah atau lazzatil munajah wal muhadasah Allah, dan orang ini muhadasah, bisa berbincang-bincang dengan Allah, karena di malam hari itu ada munajat. Munajat dengan bedanya dengan doa, saya ulang, kalau doa itu sepihak, kalau munajat itu ada dialog. Ya Allah, kula niku mboten sinten, kula niku namung sak derma niki, kula pengen itu rasanya kok enggak mampu ya Allah. Siapa lagi kalau bukan panjenengan, ya Allah kabulkanlah. Itu bukan ya Allah saya pengen jadi ini, beri. Enggak, harus ada munajat ya. Hatta qala ba'dhum, hingga mereka berkata, in kana ahlul jannah fi misli ma nahnu fihi innahum la fi 'aisyin thayyib. Penghuni surga adalah yang apa? Yang merasakan sejujurnya mereka pastilah dalam kehidupan yang menyenangkan, karena semua itu dari amalan-amalan di dalam amalan sholat malam. Wa qolal akhor, dan para wali lain mengatakan ahlul lail fil lailin ka ahlil hawi fil lahwimi. Para pelaku ibadah malam hari di malam hari seperti para penggemar hiburan dalam hiburan-hiburan mereka. Senengannya nonton bioskop, hiburannya itu. Tapi kalau bagi orang tertentu, kalau senengannya sholat malam, itu hiburannya lahir batin, enak, nikmat. Nah, karena itu para wali mengatakan mungda arba'ina sanatin ma ghammani syai'in illa tulul fajr. Saya semenjak 40 tahun tidak akan pernah melupakan, dan saya sedih kalau tidak ada sholat malam hingga sholat fajar. Sejak umur 40. Saya 61, jenengan berapa? 70, 50, 41, 42, mulailah sholat malam. Mulai 40 jangan berhenti. Wa qala Sa'dubah al-Ghulam, beliau mengatakan kabat lailnya 20 sanatan wa tana'am tu bihi 20 sanah.
saya selama 20 tahun sholat malam dan saya selama 20 tahun itulah saya mendapatkan kenikmatan hidup. Sebelum sholat malam dia tidak mendapatkan kenikmatan dunia. Fa in kuntu mata aqra fi sholati bilal kaum rak'atain. Nah, sekarang tanya mulai teknis. Kalau ditanya berapa sholat malam itu, ya ini berapa rakaat? Fa'lam anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yuwatif fi tahajjudi ala qiraati syai'in maksusin. Tidaklah dirutinkan kecuali Rasulullah sholat malam dengan membaca sesuatu ayat. Jumlahnya, ya sholatnya itu biasanya adalah kalau Rasulullah ya setiap malam adalah Al-Quran dari awal sampai akhir. Sampai akhir beliau adalah sampai khatam, terus khatam. Nah, kalau kita kan tidak mungkin ya, atau mungkin bagi yang sudah hafal. Wa amma adu rak'atan, dan rakaatnya adalah macam-macam riwayatnya. Ada yang 13, salasa asrata rak'atan, ada juga yang 9, ya, ada juga yang 11. Itu ya. Ada yang ala tis'in wa sab'in, ada 11 rakaatan. Itu tergantung, kadang-kala sholat Rasulullah itu beberapa momen dengan sahabatnya jumlahnya sekian. Tapi ketika sholat sendiri nggak terhitung Rasulullah. Nah, itu orang kadang-kala kan tidak melihat. Nah, wa yatalakhasu min majmu'in ahdasin anau yabkhila. Dapatlah disimpulkan bahwa kumpulan hadis-hadis tentang sholat sunnah malam hari itu sepatutnya harus kamu laksanakan. Wa yustahabbu idza kuntum min naum an tasma'an naum an wazika biyatika, dan disunahkan apabila kamu sudah bangun tidur maka usaplah wajahmu. Ya Allah. Doanya apa? Alhamdulillahi ahyana ba'dama amatana wa ilan nusyur. Wa yaqra'u inna min khalqis samawati wa ikhtilafil laili wan nahari la'atil ulil albab. Terus baca itu inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la'atil ulil albab. Kemudian masuklah membasuh, tsumma tastalu wa tawaddu, kemudian kamu harus wudu kamilah yang sempurna, tsumma tusalli rak'atayn khafifaini, kamu salat syukrul wudu dulu kalau di sini ya, menurut Imam Muhammad Al-Wahhab, setelah wudu sholat namanya syukrul wudu, li syukrul wudu ya, 2 rakaat yang ringan. Tsumma tulibadaha tamana raka'atan tatuluha, tsumma tusolli, kemudian kamu sholat ba'duha setelah sholat syukrul wudu tadi tamanan, bisa 8, bisa 11, bisa 16, terus tergantung ya. Tusallimu min kulli raka'atin in sita, yang kamu bisa salam setiap 2 rakaat yang kamu mau, sakwate ya. Au min kulli arba'in aw tasma'un bi taslimin wahidah, ada juga yang menyebutkan 4 rakaat salam, tapi terlalu capek nanti lupa, 2 salam, 2 rakaat salam saja. Fa kullu dzalika qad warad, maka seluruh itu sungguh telah diriwayatkan, hadisnya ada semua. Tsumma in araita an nubaqqa indaka nasl fatafal ma yadalak, kemudian kamu jika melihatnya masih ada semangat pada dirimu, an nubaqqa indaka nasl fatafal ma yadalak, kamu boleh nambah. Kalau sholat malam itu nggak ada batasannya ya, ma batalaka, terserah. Tanafalnya itu, nafilahnya berapa tambahan terserah, itu baik. Tsumma sholati talati raka'atin biniyatil witir bitasliyatin atau taslimataini, kemudian kamu ditutup dengan sholat witir, bisa 21, bisa 3 langsung, tapi biasanya kita yang Ahlussunnah wal Jamaah itu 21. Sekarang saya tutup. Wa taqra fil aula sabihis, kalau sholat yang kedua qul huwahad, yang rakaat witrinya adalah kulhu, falak, dan juga Anas ya, itu kan.
Terus wa fi sarif ya ikhlas wal muta'awwadzatain, itu 3 surat itu. Wala tahsab annal witri huwa ahdul asyarah, dan janganlah kamu menganggap bahwa witir itu harus menutup di 11 rakaat, bisa tambah lagi, yang penting ganjil. Ya, wa hadhihi rakaatal madhkurun fi hadzal siyaqi syai'un har, sedangkan rakaat yang diturunkan di atas tadi tambahan itu ya merupakan suatu sholat sunnah tambahan yang lain. Kalla, jangan begitu, karena hanya mampu ini, kalau sehat tambah lagi. Nah, innahu lam yara min qiyami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghairu ma qasasna 'alaika fa'lam dzalik, karena sesungguhnya tidak pernah diriwayatkan hadis mengenai sholat malam Rasulullah selain yang kami terangkan tadi. Ya, ada yang diketahui ada 8, 11, ada 13, ada 9, tetapi Rasulullah sholat sendiri juga sangat banyak. Dan dengan demikian, untuk apa? Itulah pertanda wallahu wasi'un alim, maha luas Allah, maha pemberi, lagi maha mengetahui terhadap keinginan umatnya. Bapak Ibu sekalian, saya minta waktu tambahan 1 menit ya. Di dalam kitab Risalatul Mufidah, nah ini Risalatul Mufidah itu kitabnya orang suluk Thariqah Naqsabandiyah. Saya akan tukil sedikit ya Bapak Ibu sekalian, jenis-jenis sholat. Ini nanti paling ditanya ya. Jenis sholat. As-sholatu ba'da mutunai syariati, setelah srengenge ya, metu, setelah matahari. Apa sholatnya? Sholat isyraq, sholat duha, sholat li kafaratil baul, sholat sunnah li taufiqillah, sholat sunnah lil fadlillah, juga bisa di pagi hari. Apalagi fadlillahnya itu adalah ada khusus, mohon anugerah Allah yang khusus, siang hari juga boleh, tidak harus malam hari. Sholat sunnah ba'dal maghrib ya, ba'dal maghrib ya. Kemarin kita bahas sholat sunnatul awwabin, sholat li jabrit fawaid lisakaratil maut, ini sholat lisakaratil maut, sholat sunnatul li hifdzil iman, sholat sunnatul birrul walidain, juga bisa di ba'dal maghrib. Kalau malam terlalu capek, ba'dal maghrib awwabin birrul walidain, dan itu dilaksanakan boleh ada 5 sholat setelah sholat maghrib. Sholat sunnatul ba'dal isya, kalau sholat ba'dal isya itu ada sholat tasbih ya, kalau hari Lebaran Idul Fitri ada sholat taraweh ya, sholat rahmatan lil amwat, sholat ditujukan kepada rahmat kepada para yang sudah wafat. Sholatul witir, pasti sholat witir, sholat witir ya. Oke. Ini yang ba'da isya. Kalau sholat thuluthil lail, sepertiga malam, ada sholat tahajud, taubatan nasuha, istikharah, hajat, liridhoillah, lisukrillah, lifadlillah, boleh ditambah lagi sholat kepada orang tuanya, birrul walidain, bisa ditambah sholat hajat, boleh ditutup witir, boleh putur witirnya di depan. Nah, ini di dalam kitab Risalatul Mufidah li ahli Thariqah Naqsabandiyah Khalidiyah. Terima kasih. Akhirul kalam, alhamdulillah. Semoga Allah meridhai, membimbing kita, membukakan hati kita, sehingga kita menjadi min ahlul qiyamul lail. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.